narasumber kita adalah Dr. Henry Wijaya, Mars. Tempat tanggal lahir Medan, 28 Februari 1968. Pendidikan formal adalah dari Fakultas Kedokteran USU tahun 1993. Kemudian beliau juga mengambil Magister Administrasi Rumah Sakit di FKM UI tahun 2004. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan informal kursus akupuntur dasar dan kecantikan di RSCM dan pernah di Shanghai juga lebih kurang 1 tahun lebih 2005 sampai 2006. Jabatan beliau sekarang adalah sekarang adalah sekretaris Inakes Bumi tahun 2024. Kemudian juga staf ahli IVS pusat. Pekerjaan adalah dokter praktek mandiri, kemudian dokter TCM dulu di klinik Fu Chen Tang. Kemudian beliau juga sudah bervegetarian dari 1994. Kemudian beliau punya banyak sekali pengalaman seminar maupun berbagai pengisi acara pembicara di berbagai acara-acara. Berbagai seminar di seluruh Indonesia, kemudian juga pernah menjadi pembicara di Southeast Asian Vegetarian Congress di Medan tahun 2010. Pernah menjadi pembicara World Vegetarian Congress ke 39 di Jakarta tahun 2010. Kemudian juga menjadi narasumber dan pembicara di seluruh Indonesia dalam International Vegan Forum dan Festival di Jakarta. Juga beliau juga seorang penulis buku, di mana beliau sudah menerbitkan beberapa buku, di antaranya adalah Diet Enak ala Vegetarian, kemudian Science, Your Best Way for Healthy and Happiness. Kemudian hobi beliau ini sangat unik sekali dan merupakan hobi yang berguna bagi kesehatan. Yang boleh kita contoh yaitu beliau hobinya Tai Chi, hobinya yoga, hobinya bersepeda, hiking, dan lain-lain. Kemudian prestasi beliau di bidang olahraga pernah menjadi juara Tai Chi di beberapa nomor Young Style and Chen Style. Ini dari hobi menjadi suatu prestasi ya. Mari kita sambut pembicara kita pada malam ini adalah Dr. Henry. Ya, seterusnya kami persilakan Dr. Henry untuk mempresentasikan atau menjelaskan kepada kita topik yang sangat bagus, yang sangat kita nantikan di malam hari ini adalah The Secret of Health ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Miami. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya, oke. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya cintai. Edisi malam ini adalah edisi perdana ya dari Inakes Bumi Channel, ya, di mana kita setiap minggu akan secara konsisten ya di jam yang sama kita akan berbagi ilmu tentang kesehatan ya, baik itu kesehatan fisik ataupun mental ya. Nah, hari ini kita akan berbicara satu topik yang merupakan dasar ya, ini dasar dari untuk kita hidup sehat ya. Kita tahu bahwa coba ditampilkan slide-nya. Oke, ini adalah topik kita malam ini, yaitu saya mengambil topik yaitu The Secrets of Health ya, rahasia untuk hidup sehat ya. Ya, sebetulnya kita mungkin semuanya sudah relatif tahu lah ya bagaimana menjaga kesehatan. Jadi kita mudah-mudahan malam ini kita bisa lebih mengenal tentang kesehatan tubuh kita ya. Baik, slide berikutnya. Slide, ya. Bisa? Ya. Kita malam ini akan berbicara topik utamanya itu adalah mengungkap rahasia kesehatan yang optimal baik dari perspektif TCM ya, yaitu kedokteran timur maupun kedokteran barat. Jadi karena kebetulan saya juga belajar ilmu TCM ya, jadi saya pikir ini bagus sekali supaya kita bisa tahu bahwa pada dasarnya kan ada dua prinsip kedokteran ya yang sekarang berlaku di dunia, ada kedokteran timur ataupun kedokteran barat. Walaupun kedokteran timur itu sebenarnya lebih awal karena udah ribuan tahun ya. Kalau kedokteran barat kan masih baru ratusan tahun. Oke, berikutnya slide. Nah, ini hanya sorry.
Ya, ini hanya mengingatkan kita bahwa sebetulnya kesehatan itu adalah, ingat ya, health is not everything, bukan segala-galanya. Ya, memang sih benar. But without it, everything is nothing. Jadi kalau tanpa kesehatan, ya semua yang kita miliki itu menjadi tidak ada artinya. Ya, walaupun kita punya duitnya misalnya ada 1 triliun misalnya, tapi kalau kesehatan itu nggak ada, satunya jadi hilang gitu loh. Jadi yang sisanya cuma nol di belakangnya, mau 12 nol, mau 10 nol sama aja ya. Jadi ingat, sebenarnya uang itu tidak bisa membeli kesehatan. Jadi kesehatan itu sebenarnya harus kita jaga dari muda, ya, bukan pada saat kita sakit baru kita apa berubah ya. Itu biasanya agak telat. Ya, jadi ingat, hidup ini modal utama kita itu adalah untuk sehat. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa bahagia, nggak bisa menikmati hidup. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat statistik kesehatan di Indonesia, ini khususnya di Indonesia ya. Kita lihat harapan hidup ya tahun 2023 itu ada peningkatan dibanding sebelumnya ya. Jadi sekitar 72,7 tahun. Walaupun sebetulnya angka harapan hidup ini masih belum optimal karena umur umur manusia yang optimal itu sebenarnya bisa sampai 120 tahun. Jadi kita hanya kira-kira berapa ya? Hanya ya nggak sampai ya separuh lebih lah ya, separuh lebih. Jadi belum terlalu optimal ya. Lalu angka kematian ibu juga lumayan tinggi, gizi buruk di balita juga tinggi ya. Nanti kita akan lihat sebetulnya eh, balita yang ada di Indonesia itu tidak perlu mengalami gizi buruk kalau kita bisa mengatur pola makan nabati ya. Lalu penyakit tidak menular. Nah, ini menunjukkan peningkatan prevalensi ya, seperti stroke, diabetes, hipertensi, ya, ya sampai sekarang penyebab kematian nomor satu itu adalah stroke. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung, ya. Lalu kanker juga sudah mulai meningkat ya, drastis. Lalu kesehatan mental juga kita lihat, kesehatan mental itu, gangguan kesehatan mental meningkat dengan prevalensi depresi itu 6,1% tahun 2023. Ya, jadi kalau orang hanya sehat secara fisik tapi mentalnya nggak sehat, itu belum termasuk sehat ya. Karena sehat yang benar itu adalah kalau fisik, mental, sosial semuanya sehat. Ya, itu yang benar. Lalu kebiasaan merokok. Nah, kita lihat kebiasaan merokok juga cukup tinggi ya untuk anak-anak usia 15 tahun ke atas. Kira-kira sepertiga ya, 33,8%. Jadi untuk para orang tua ya kita harus harus lebih intensif lah ya menjaga supaya anak-anak ini tidak jatuh ke merokok ya, karena merokok itu biasanya jangka panjang ya itu akan merusak organ tubuhnya terutama paru ya. Oke, slide. Nah, kalau kita lihat di Amerika ya, tadi di Indonesia, sekarang kita lihat di Amerika, 10 penyakit terbanyak di Amerika itu apa? Ya hampir sama sih, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit paru, ya pneumonia, diabetes, kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, gagal ginjal, penyakit hati, Alzheimer, ya. Nah, 8 dari 10 itu ada hubungan dengan pola makan. Jadi sebetulnya kunci untuk hidup saya itu adalah nomor satu harus perbaiki di pola makan. Kalau pola makan kita masih belum benar, ya, kita walaupun makan obat, ya, operasi itu tidak banyak bermanfaat, ya. Tapi kalau pola makan kita benar, sebenarnya kita nggak butuh obat, ya. Itu yang harus kita ingat. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang TCM ya, kearifan TCM. Jadi kalau kita mau sehat, sebetulnya kita harus lebih condong untuk mengenal tubuh kita dengan TCM ini ya. TCM itu banyak mengajarkan kita tentang basic daripada hidup sehat ya. Dimana kalau kita mau sehat sebetulnya nomor satu kita harus punya energi yang bagus, qi ya, kita sebut sebagai qi. Nah, kesehatan itu ditentukan oleh qi. Makanya orang semakin tua, qi-nya kalau semakin lemah itu penyakitnya langsung muncul. Tapi kalau qi-nya kita jaga dari muda, ya kita akan sehat gitu loh. Ya, saya baru tadi pagi itu ada satu pasien ya, umur sudah 95, masih sangat sehat ya, tidak ada penyakit karena dia terbiasa Tai Chi dari muda ya. Jadi sebenarnya Chi itu kalau kita latih dengan baik ya, lancar, kita akan sehat. Tapi kalau dia tersumbat, nah itu akan muncul penyakit. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa titik-titik di tubuh kita itu yang kita bisa melancarkan energi tubuh kita ya, bisa melalui akupunktur, bisa melalui akupressure ya.
Lalu yang kedua kita tidur ya. Kita bicara tidur. Kenapa harus tidurnya diperhatikan? Karena ingat tubuh manusia itu ada jamnya, ya ada circadian rhythm-nya. Nah, waktu terbaik untuk tidur itu adalah sekitar jam 10 malam. Ya, biasanya karena jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu adalah waktu detoknya hati dan kandung bedu. Jadi kalau tubuh kita harus mau sehat, ya, tubuh itu harus bersih, ya, nggak boleh terlalu banyak racun. Nah, yang membersihkan hati itu, membersihkan tubuh itu adalah hati utamanya dari hati. Jadi kita harus benar-benar tidur pulas di jam 11 sampai jam 3 pagi. Jadi usahakan jam 10 malam kita sudah tidur, ya. Kalau kita bisa pertahankan pola tidurnya tetap standar, tetap rutin, teratur, maka tubuh kita akan sehat, ya. Nah, lalu yang ketiga itu energi negatif. Ingat, kalau di TCM kita banyak banyak mengenal tentang faktor-faktor unsur-unsur negatif yang biasanya bisa mempengaruhi tubuh kita, terutama dari angin ataupun dingin. Jadi, nah ini bisa masuk ke tubuh kita. Jadi hati-hati ya kalau kita misalnya pakai kipas angin ke daerah muka, kena ke daerah leher, nah itu sangat berbahaya. Ya, jadi jangan jangan terbiasa kita, apalagi kalau angin kenceng ya, kita jangan terbuka deh. Kita harus tutup daerah badan kita semua ya, termasuk juga daerah kaki. Jadi berhati-hatilah ya, karena kalau terekspos dengan angin termasuk dengan dingin, nah itu akan menimbulkan sumbatan di energi tubuh kita. Ya, itu akan menimbulkan penyakit. Lalu yang keempat, ingat makanan juga harus sesuai dengan tubuh. Karena kondisi tubuh kita itu biasanya hangat. Ya, organ tubuh terutama lambung itu eh, perlu hangat. Ya, perlu hangat. Sorry, ini ada suaranya belum tutup ini. Ya, jadi kalau misalnya eh, organ tubuh kita itu ketika kita biasa minum dingin, itu akan merusak lambung kita. Ya, ingat eh, makanya di TCM itu kita percaya bahwa makanan itu harus dalam keadaan hangat, nggak boleh dingin ya, termasuk minuman. Ya, makanya suka minum teh yang hangat, makanan yang kuah-kuah yang hangat, nah itu bagus ya buat tubuh kita. Lalu yang kelima itu kaki. Ingat di kaki kita itu banyak titik-titik akupuntur ya. Jadi jangan terbiasa kaki kita itu dingin ya. Kita kaki ini harus selalu jaga hangat ya, karena di situ banyak sekali titik-titik akupuntur yang penting ya. Makanya kaki kita harus selalu hangat. Nah, supaya kaki kita selalu hangat ya makanya ada tradisi di China yang dulu saya kunjungi, mereka terbiasa rendam kaki ya sebelum tidur, rendam dengan air garam atau dengan air herbal ya, itu boleh, itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan. Nah, lalu keseimbangan yin dan yang, ingat yin yang itu ada termasuk di makanan ya, bukan hanya aktivitas. Karena kalau kita tahu aktivitas yin itu pada saat kita istirahat, yang itu pada saat kita aktif. Nah, lalu termasuk di dalam makanan, makanan kita juga harus seimbang antara yin dan yang. Yin itu biasanya dari sayur dan buah yang agak dingin ya. Yang itu dari padi-padian, jahe, ya kacang-kacangan, nah itu termasuk yang. Jadi harus seimbang ya. Nggak boleh kita hanya makan sayur buah saja, itu tidak seimbang. Ya, kita harus ada makan padi-padian, harus ada jahe sedikit, ya, terus ada apa kacang-kacangan. Nah, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih seimbang. Lalu yang ketujuh itu adalah ingat, karena tubuh kita ada energi, jadi energi itu sangat terpengaruhi oleh pikiran, ya, oleh jiwa. Jadi kalau energi kita, tubuh kita lagi dalam keadaan tenang, ya, lagi enjoy, lagi relax, lagi happy, energi kita akan naik. Nah, kalau energi naik itu tubuh kita akan berfungsi dengan sangat baik. Tapi kalau kita lagi kesel, lagi dendam, lagi benci, nah energi kita akan drop, ya. Jadi tubuh kita juga akan terpengaruh. Jadi semuanya itu selaras ya. Jadi pikiran, tubuh, jiwa itu kita harus perhatikan dengan baik ya. Bukan hanya tubuh saja. Banyak orang yang tubuhnya sehat, tapi pikirannya sakit gitu loh. Lama-lama juga tubuhnya jadi sakit ya. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi seperti tadi, diet kita harus seimbang, ya, yin yang harus seimbang. Lalu setiap kali makan, ya, itu sangat perlu ingat kita harus mindful eating, ya. Jadi benar-benar makan dengan kesadaran penuh, ya. Kalau kita mau sehat, bukan hanya sekedar makan atau makannya cepat-cepat, buru-buru, enggak. Jadi perhatikan setiap kali kita makan, kunyah dengan perlahan, menikmati rasanya dan usahakan benar-benar hadir, ya. Sepenuh hati kita memang berusaha untuk mempersiapkan tubuh kita untuk makan.
karena pencernaan dari pikiran ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan itu sambil lihat HP, nah itu sebenarnya nggak bagus. Atau sambil ngobrol itu juga nggak bagus ya, karena berarti kita pikirannya jadi terbelah ya, apa? Bukan fokus ya. Jadi kita harus fokus. Kalau hanya makan, usahakan makan dalam keadaan tenang ya. Dan dalam keadaan stres juga kita nggak boleh makan, apalagi emosi negatif ya. Itu akan mempengaruhi tubuh kita. Jadi ini semua sangat penting ya. Setiap kali makan, perhatikanlah kita makan dengan mindful. Ya, makanya orang kenapa sekarang banyak orang sakit mah karena makannya terburu-buru. Ya, makannya cepat sekali. Ya, so sambil makan sambil ngobrol, sambil makan sambil lihat HP. Ya, kalau kita lihat di restoran ya, setiap orang pegang HP itu, sambil makan sambil lihat HP. Ya, jadi dia nggak sadar apa yang dia makan ya, sehingga tubuhnya itu tidak pernah siap untuk menerima makanan dari mulut. Ya, lalu teh herbal dan tonik, ya itu penting juga bagi tubuh ya. Seperti kita harus minum ya teh-teh yang ginseng lah, goji berry lah, astragalus lah, ya teh jahe lah, ya itu semua sangat bagus ya buat tubuh kita. Terutama tubuh yang suka dingin ya, suka dingin itu perlu herbal atau kita gampang capek. Nah, kita perlu tonik ini seperti ginseng ya atau goji berry. Lalu, nah, akupressure dan set massage. Jadi sebenarnya tubuh kita juga perlu dimasas, ya, perlu ditekan beberapa titik yang misalnya kita ada keluhan kepala. Nah, kita ada beberapa titik yang perlu kita tekan karena ada tersumbat di sana ya. Nah, setiap kali kalau ada sumbatan, maka tubuh itu akan sakit ya atau pegel gitu. Nah, itu saatnya kita sebenarnya harus belajar untuk massas tubuh kita atau menekan titik-titik tertentu. Kemudian kita harus harmoni dengan alam. Jadi pakailah baju-baju yang sesuai dengan musim. Misalnya kalau musim dingin ya kita pakai baju yang agak tebal ya. Kalau musim panas mungkin boleh agak tipis ya. Lalu sering ke alam ya. Kita boleh jemur matahari karena energi matahari itu bagus buat tubuh kita. Ya, kita bisa menyerap energi matahari masuk ke tubuh kita. Ya, itu bagus. Hirup udara segar ya supaya paru-paru kita juga bersih ya, bersih dan kuat gitu. Ya, kalau kita terbiasa di lingkungan tertutup, AC itu sebenarnya sangat tidak bagus ya buat paru kita. Jadi biasakanlah kita ke alam ya, terutama yang banyak pohon ya atau udara gunung ya atau di dekat-dekat air terjun. Nah, itu bagus sekali. Ya, itu chi-nya bagus ya buat tubuh kita. Lalu ada praktek mind and body ya, seperti kita belajar qigong, kita belajar yoga, kita belajar tai chi atau meditasi ya. Kita menyatukan antara tubuh dengan pikiran. Makanya kita perlu saat-saat tenang ya. Saat-saat tenang seperti bangun pagi kita boleh ya sedikit meditasi atau kita berdoa dan sebagainya. Itu bagus buat menyelaraskan antara tubuh dan pikiran ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ada beberapa aspek penting dalam rahasia hidup sehat. Jadi rahasia hidup sehat itu bukan hanya di pola makan ya, ingat ya, itu hanya salah satu. Masih banyak aspek yang kita harus perhatikan. Makanya kenapa di banyak acara, ya, terutama seminar, banyak yang nanya ini orangnya udah vegetarian misalnya, kok masih sakit gitu loh, ya kan? Kok masih bisa kena kanker, kok masih bisa kena stroke dan sebagainya. Karena mungkin ya seperti itu ya. Jadi kita hanya memperhatikan satu aspek pola makan saja, tapi yang lainnya kita nggak perhatikan. Nah itu tentunya tidak seimbang. Ya. Jadi ingat aspek penting dalam hidup saya itu sebetulnya minimal ada 10 inilah ya, yang kalau kita bisa jalani dengan baik ya mudah-mudahan kita sehat. Ya. Yang pertama pola makan sehat, kedua aktivitas fisik, ketiga istirahat atau tidur. Ya. Keempat, manajemen stres. Kelima, hidrasi, ya, air minum. Ya, kita harus tubuh kita jangan sampai kurang cairan. Keenam, kebersihan, hygiene, ya. Ketujuh, pemeriksaan kesehatan rutin. Kedelapan, hindari kebiasaan buruk, nanti kita akan jabal. Kesembilan, hubungan sosial. Dan yang kesepuluh adalah keseimbangan hidup. Ya, ini beberapa aspek yang perlu kita perhatikan kalau kita mau sehat. Oke, slide berikutnya. Kita masuk yang pertama ya. Ingat, Hippocrates sudah mengatakan kepada kita, ya ini salah kata-kata yang sangat bagus, selalu kita pakai di seminar, let your food be your medicine, and your medicine be your food. Jadi, biarkanlah makananmu itu menjadi obatmu, dan obatmu itu berasal dari makanan. Jadi, tetap kunci nomor satu itu adalah dari makanan. Ya, jadi kalau makanan kita bisa jaga baik-baik,
ya otomatis tubuh kita akan lebih sehat ya. Makanan yang baik itu adalah makanan dari alam ya, bukan dari pabrik ya. Ingat sekali lagi, makanan yang terbaik adalah makanan yang berasal dari alam ya, dari bumi ya, yang ada kena energi matahari, energi bumi, segala macam. Nah, itu makanan yang terbaik ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau kita mau bicara hidup sehat, sebenarnya ingat sehat tubuh kita itu terdiri dari sel-sel ya. Jadi sel kita itu ada sekitar 100 triliun ya di dalam tubuh kita. Jadi banyak sekali sel. Nah, kalau selnya ini hidup, dia mendapat nutrisi yang baik, maka tubuh kita akan sehat ya. Tapi untuk bertahan hidup, sel ini butuh apa? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah oksigen ya. Makanya kenapa kita harus sering ke alam. Ya, karena kita perlu oksigen. Karena oksigen itu kalau kurang, otomatis nanti tubuh kita akan lemah. Ya, karena oksigen itu dipakai untuk mengubah gula yang ada di makanan itu menjadi bahan bakar ya, ATP. Kemudian yang kedua nutrisi, yaitu gizi ya, gizi yang cukup, yang lengkap. Ya, kita perlu. Lalu yang ketiga yang perlu kita perhatikan itu adalah pembuangan racun ya atau eliminasi. Nah, itu banyak sekali penyakit sekarang itu yang terjadi karena pembuangan racunnya tersumbat ya atau tidak lancar. Katakanlah misalnya penyakit kanker ya. Itu juga awalnya adalah karena racun kebanyakan ya atau penyakit autoimun dan sebagainya ya. Itu banyak sekali tubuh kita racun-racun itu tidak bisa dibersihkan. Makanya kalau mau sehat itu kita benar-benar harus perhatikan apa yang kita makan ya. Kalau bisa makanan yang benar-benar tidak terlalu banyak bahan kimia, tidak terlalu banyak diproses. Karena makanan diproses itu pasti akan menghasilkan racun yang banyak. Atau terlalu banyak makan, itu akan menimbulkan racun yang susah untuk dikeluarkan melalui tubuh. Ya, jadi kita harus perhatikan makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, untuk itulah makanya sekarang kita sering mendengar namanya autofagi. Autofagi adalah proses alami tubuh untuk membuang sel-sel yang rusak yang tidak berfungsi, menggantinya dengan sel yang baru. Ya, jadi kalau kita mau bangkitkan proses autofagi ini, syaratnya adalah kita puasa. Ya, begitu kita puasa, tubuh akan berusaha memakai eh, sel-sel yang rusak itu dan bahan-bahan yang sudah lama tidak terpakai itu akan dirubah menjadi energi. Ya, makanya sekarang sangat sangat dianjurkan ya ada saatnya kita puasa. Jadi kita bukan makan terus ya, setiap kali lapar makan makanan terus gitu. Itu itu tidak bagus bagi tubuh ya. Kita makan hanya pada saat kita makan. Sekarang kalau di intermittent fasting itu ada dikenal 16/8 ya. Jadi 16 jam kita puasa, 8 jam kita makan. Ya, itu sangat bagus. Apalagi kalau tubuh kita mulai gemuk ini. Gemuk itu artinya banyak racunnya yang tersimpan di dalam tubuh. Nah, ini kita harus buang perlahan-lahan. Kalau kita nggak puasa, agak susah untuk membuang racun ini. Ya, kalau kita makan terus, bayangin gudang kita ya, gudang di dalam rumah ini. Nggak pernah dikeluarin, kita masuk terus. Lama-lama pasti penuh. Ya, kalau udah penuh, pasti tubuh kita akan rusak ya. Oke, berikutnya slide. Nah, pola makan yang sehat itu sebenarnya sudah sering dipaparkan ya. Ini adalah konsep dari Debcast ya, yaitu isi piringku ya, isi piringku. Kita lihat sebetulnya isi piringku itu mengajarkan kepada kita apa? Ya, dalam satu piring itu kita bagi ada 4 bagian ya. Sepertiganya itu adalah makanan pokok, sepertiganya sayur-sayuran, seperenam buah-buahan, dan seperenam lagi adalah lauk pauk. Ya, jadi usahakanlah kita makan ya seperti itu ya, banyak sayur, ya, buah mungkin nggak terlalu banyak ya, karena buah itu biasanya agak manis. Sayur itu kita harus lebih banyak ya. Lalu padi-padian, makanan pokok ya, bukan berarti kita harus hindari ya. Demi mau kurus kita hindari makanan pokok itu juga salah ya. Kita tetap butuh makanan pokok ya. Lalu yang di bawah itu kalau kita lihat ada cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari, minum air 8 gelas sehari. Nah, itu adalah salah satu bagian dari hidup sehat. Jadi bukan hanya pola makan, ya. Lalu hindari makanan olahan dan gula yang berlebih. Nah, kalau kita mau sehat, ingat makanan olahan yang sudah diproses, apa digoreng, ya segala macam ya, ditambah bahan kimia segala macam, itu sebetulnya sudah merupakan makanan yang tidak sehat ya. Jadi itu jadi beban bagi tubuh kita nanti. Ya tubuh kita akan susah untuk keluarin ya.
Nah, apalagi ada gula-gula yang banyak sekali ya. Terutama kan sekarang kan kita lihat minuman sekarang itu semua hampir semua ada gulanya. Ya, terutama di Indonesia. Beda sama di Jepang katanya. Di Jepang tuh kalau semua minuman tuh nggak ada gula ya. Tehnya nggak ada gula, semuanya nggak ada gula. Tapi kalau di Indonesia kita susah ya. Kita ke restoran aja mintanya teh manis, ya kan? Mintanya yang dingin lagi ya. Jadi itu sudah nggak benar. Jadi usahakanlah kita belajar untuk hindari yang namanya makanan olahan ataupun gula yang berlebih ya kalau mau sehat. Oke, slide. Nah, kalau kita mau makan lebih sehat lagi, makanlah seperti diet pelangi ya. Diet pelangi itu adalah warna-warni. Jadi kita jangan makan cuma warna hijau ya, cuma sayurnya hijau saja gitu. Jangan ya. Ada warna hitamnya, ada warna putih, ada orange, ada merah. Nah, itu kita variasi setiap hari. Ya, jadi kalau kita bisa variasi warna ini, otomatis nanti tubuh kita akan berfungsi dengan baik ya, bisa melawan kanker, penyakit jantung, ataupun efek penuaan ya, sehingga kita selalu sehat dan fit ya. Oke, slide berikutnya. Ingat ya, makanan nabati itu sangat kaya dengan warna. Jadi ini adalah salah satu panduan supaya kita bisa makan dengan warna-warni ya, jangan monoton ya. Ada orang nggak bisa sehat, kenapa? Misalnya sayur, dia cuma satu macam dia mau, ya, atau buah cuma satu macam, apel doang, atau pisang doang. Padahal buah itu banyak sekali jenisnya ya. Sayur juga banyak. Jadi kita harus biasakan makan sesuai dengan warna, ya. Semakin banyak warna, semakin bagus. Oke, slide. Ya, ya seperti ini ya. Kalau kita pilih makanan tuh harus lebih bijak ya. Apalagi kalau dari awal seminal, udah harus berubah nih ya. Dulu mungkin kita sukanya pilih makanan yang high GI. High GI itu yang makanan sebelah kiri, ya, yang gorengan, yang apa? Ya banyak gulanya, ya kan? Biskuit, pizza. Nah, itu banyak tuh, enak itu. Saya tahu tuh enak ya. Coklatnya manis kecuali dark coklat ya. Nah, itu adalah makanan yang high GI, ya, glycemic indexnya tinggi. Nah, makanan high GI itu sangat tidak bagus, ya, karena ini akan jadi racun bagi tubuh kita. Kita pilihlah makanan yang low GI, ya, makanan yang tidak cepat jadi gula, yaitu makanan alami, ya, seperti yang makanan sebelah kanan ini, ya, yang banyak seratnya, yang tidak banyak gula, ya. Nah, itu otomatis kalau kita makan tuh gula kita tuh stabil, tidak tidak melonjak gitu ya. Nah, itu akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Oke, slide. Oke. Nah, lalu soal aktivitas fisik. Ini yang sebetulnya harus sering ya kita eh, mulailah ya. Saya sendiri tiap hari itu nggak ada istilah itu apa ya, eh, males gitu. Ya. Setiap hari aktivitas saya itu banyak ya. Maka olahraga saya itu banyak tuh. Ada yoga, ada sepeda, ada tai chi, ya, ada jalan, ya, macam-macam ya. Jadi kita harus biasakan tubuh kita bergerak. Ingat, jangan mager ya, atau namanya istilahnya kaum rebahan itu. Dikit-dikit rebahan, duduk sepanjang hari. Nah, itu nggak bagus ya. Minimal 30 menit harus olahraga setiap hari ya, atau 150 menit per minggu. Dan jangan lupa kita harus latihan beban ya, bukan hanya jalan ya. Banyak orang cuma kuatnya di kaki, tapi latihan bebannya nggak ada, tangannya lemah, nggak kuat, nggak seimbang ya, itu nggak bagus. Karena otot itu adalah penting sekali untuk tubuh kita. Orang yang bisa umur panjang sama tidak itu tergantung otot tuh katanya. Kalau ototnya bagus, ya umurnya bisa panjang atau sehat. Tapi kalau ototnya hilang, kurang gitu, itu otomatis gampang sekali sakit ya, dan umurnya nggak bisa panjang. Nah, pilih aktivitas yang disukai. Ingat ya. Jadi jangan jangan sampai kita nggak suka olahraga. Orang kalau nggak suka olahraga itu ya udah calon lah ya, calon cepat nih masuk peti katanya ya. Jadi usahakan kita banyak ke alam lah ya, ke alam. Kalau saya suka olahraga pagi, kenapa? Karena masih sepi ya, tidak banyak polusi, udaranya seger ya. Lalu apa, pemandangan juga enak, kita bisa menyatu dengan alam. Itu bagus sekali ya. Biasakanlah bangun lebih pagi ya. Kurangi waktu duduk dan bergeraklah lebih banyak. Ya, ini penting ya. Jadi jangan sering-sering duduk karena dengan waktu duduk yang panjang itu resiko penyakit terutama jantung itu tinggi.
ya. Katanya orang-orang Indonesia itu satu hari duduknya itu bisa 10 jam. Itu mengerikan loh ya. Apalagi kalau duduk di kantor sepanjang hari duduk. Nah, itu bahaya tuh. Lama-lama pasti akan sakit, ya. Jadi usahakan banyak gerak. Lalu gabung dengan komunitas yang sehobi. Karena kalau kita sendiri biasanya ya susah ya. Kalau kita hanya sendiri itu olahraga biasanya ya cepat bosan, ya nggak bisa disiplin. Tapi kalau kita ada komunitas, ya sama-sama sehobi, ya kita pasti akan lebih rajin, ya. Lalu ingat, menurut WHO, kurangnya aktivitas fisik itu adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Jadi ingat ya, ini berbahaya ya. Salah satu penyebab kematian tertinggi itu adalah kurang aktivitas fisik. Karena itu bisa melipat gandakan risiko diabetes, obesitas, dan hipertensi. Ya, jadi cukup berbahaya. Jadi biasakanlah banyak gerak ya. Orang yang aktif melakukan aktivitas fisik itu resiko kematiannya lebih kecil 40%, ya, kematian dini ya. Oke, slide berikutnya. Nah, apa sih manfaat olahraga? Ya otomatis kalau kita olahraga itu pasti berat badan kita lebih ideal. Ya, kita bisa pertahankan berat badan yang sehat. Lalu tekanan darah lebih bagus. Ya, kalau kita udah berumur, ingat, cari olahraga yang lebih tenang. Ya, bukan olahraga yang menghabiskan energi besar-besaran, itu udah nggak bagus. Ya, jadi bukan seperti atlet yang harus mengejar prestasi, enggak. Itu justru nggak bagus ya. Olahraga yang bagus itu adalah olahraga yang tenang. Ya, seperti kita jalan santai, sepeda yang santai, berenang yang santai, atau tai chi, yoga, nah, itu olahraga yang bagus. Bukan olahraga prestasi ya, yang kejar-kejaran bola, itu nggak bagus tuh. Ya, jadi usahakan tekanan darah kita selama olahraga itu tetap stabil. Ya, lalu olahraga bisa mencegah diabetes, ya karena otot kita kan akan terpacu ya, ototnya jadi sensitif terhadap insulin. Jadi kita resiko diabetesnya akan berkurang. Ya, banyak orang gagal menjaga apa kadar gulanya itu karena dia malas gerak. Ya. Nah, itu pasti akan susah untuk menurunkan gula darah kalau hanya dengan pola makan ya. Lalu bisa membantu mengontrol kolesterol. Kolesterol juga akan bagus ya. Apalagi kalau kita jemul nih, kita jemul di bawah matahari, maka kolesterol di bawah kulit itu akan dirubah menjadi vitamin D. Ya, jadi keuntungannya berlipat kita ya. Lalu bisa mencegah osteoporosis. Ya, ingat setiap eh, apa? Setiap kita udah berumur 40 lebih, setiap tahun tuh tulang kita akan berkurang ya 1% minimal tuh ya. Jadi kalau kita nggak latih, kita nggak olahraga, bayangkan deh, kita akan gampang sekali mengalami osteoporosis ya, itu tulangnya rapuh. Nah, osteoporosis itu juga salah satu penyebab kematian yang cukup besar ya, terutama untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut ya. Lalu olahraga itu bisa menjaga sendi dan otot. Sekali lagi ingat ya, otot itu penting bagi tubuh kita. Karena otot itu adalah bisa membuat metabolisme tubuh kita akan lebih stabil, lebih baik. Ya, sendi juga perlu sekali diperhatikan. Semakin banyak gerak, maka kita semakin lincah, ya, semakin luas sendi kita makin bagus. Kalau sendinya bagus, chi-nya juga lancar, ya kan? Nah, kenapa orang chi-nya tersumbat? Karena sendinya kaku, nggak bisa gerak dia. Makin tua makin kaku. Begitu dia kaku, diam, chi-nya tersumbat. Energinya nggak bisa lancar. Nah, itulah jadi sakitnya tambah parah. Ya. Lalu menjaga fungsi otak. Ingat, otak sama otot itu berkaitan dengan erat. Jadi kalau otot kita bagus, maka otak kita juga akan bagus. Fungsinya bagus. Ya. Jadi makanya kalau kita sering bergerak, kita gampang, otak kita itu tidak gampang kena Alzheimer atau pikun gitu misalnya ya. Nah, kita otaknya juga akan jauh lebih bagus dibanding orang cuma duduk, ya itu nggak bagus. Lalu meningkatkan kualitas tidur. Nah, untuk orang-orang yang susah tidur, ya ingat ya, salah satu obat yang paling laku di dunia selain obat kolesterol itu adalah obat tidur sekarang. Kenapa? Karena kita kurang gerak nih masalahnya. Coba kalau kita banyak gerak, ya kita sibuk seharian, otomatis pasti tidur kita akan jauh lebih enak, ya lebih nyaman gitu. Oke. Nah, kemudian eh, mengendalikan stres, meningkatkan kebahagiaan. Nah, orang yang biasa olahraga, tubuhnya pasti stresnya berkurang karena lebih banyak hormon yang endorfinnya keluar, ya. Kecuali olahraganya yang prestasi ya, yang saya bilang
harus menang dari orang. Nah, itu pasti stresnya lebih tinggi. Jadi eh, usahakanlah olahraga yang benar-benar rileks ya, yang tidak perlu mengejar prestasi lah ya, nggak perlu harus menang dari kawan, harus harus mati-matian ngejar bola, jangan ya, itu stresnya tinggi itu ya. Lalu olahraga bisa meningkatkan kebahagiaan, karena kita habis olahraga biasanya tubuh kita akan sangat enak, rileks gitu, jadi kita gampang sekali lebih happy lah ya. Meningkatkan energi tubuh dan imun ya. Jadi kalau kalau energi kita bagus, imun kita bagus, ya kita nggak usah takut dengan virus ya, terutama virus sekarang nih. Kenapa banyak orang yang meninggal di zaman COVID? Karena imunnya lemah, ya, energinya lemah, imun lemah. Jadi begitu virus nyerang, langsung deh kita nggak bisa lewat, ya. Jadi itu penting ya. Oke, slide berikutnya. Nah, soal berat badan itu ingat harus dijaga yang ideal. Karena kegemukan itu adalah cikal bakal dari banyak penyakit metabolik, ya. Nah, ada dua rumus biasanya untuk menghitung berat badan. Pertama adalah indeks massa tubuh. Ya, ini sudah ada aplikasinya sih. Kalau kita nggak perlu hitung sampai repot-repot ya. Kita ya, coba deh di aplikasinya ada itu BMI index ya. Nah, itu bisa secara umum ya kategorinya ya itu 18,5 sampai 22,9 itu ideal. Tapi kalau sudah di atas itu udah namanya berlebih atau di atas 30 itu obesitas ya. Lalu ada rumus Broca yang simple ya, tinggi badan kurang apa tinggi badan dan senti 100 kurang, sorry ini harusnya di apa namanya berat badan tuh ya dikali 10%. Ya, jadi ini juga salah satu yang simple sekali. Ada kecikan ya. Ya, sorry, Hah. ini ada suara-suara masuk ya. Ya, kita biasanya lebih lebih cenderung pakai yang IMT ya, indeks massa tubuh. Ya, itu yang lebih Oh, tepat bagi Olim tubuh lah kita. ini. Oke, slide berikutnya. Nah, ini tadi saya bilang kenapa kita nggak boleh gemuk ya, terutama kalau kita udah berumur. Ingat, kalau kita sudah mulai berumur, berarti metabolisme kita sudah menurun. Nah, kalau kita diam lagi, kita nggak bergerak, otomatis apa yang kita makan itu cepat sekali menjadi lemak. Ya, karena tidak terpakai, akhirnya dia jadi lemak. Kalau sudah mulai gemuk, ya, gemuk itu adalah sebenarnya tanda penuaan. Ya, orang kalau sudah mulai gemuk, artinya tubuh kita sudah mulai menua. Ya, jadi usahakan jagalah tubuh kita jangan sampai gemuk ya. Karena kalau begitu kita gemuk itu semua datang nih, ada penyakit diabetes, penyakit jantung, hipertensi, osteoartritis, hiperlipidemia, susah tidur, ya termasuk juga penyakit lainnya seperti penyakit kanker, nah, itu akan meningkat tuh. Jadi hampir semua penyakit itu nanti akan meningkat kalau dengan obesitas ya, yang IMT-nya di atas 30. Oke, slide berikutnya. Nah, tidur yang cukup. Ingat ya, kalau kita mau sehat, ingat tiga yang utama itu pola makan, olahraga, aktivitas fisik, dan yang ketiga tidur. Ya, pastikan kita tidur cukup setiap malam. Itu penting. Ciptakan rutinitas yang konsisten, lingkungan tidur yang nyaman. Ya, banyak masalah kesehatan itu akan muncul kalau kita tidak tidur dengan baik. Ya, seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit stroke, gangguan mental, termasuk kanker. Ya, itu bisa juga diakibatkan oleh gangguan tidur. Nah, tidur yang benar itu berapa jam? Ya, kalau kita dewasa ya kira-kira 7 sampai 8 jam. 9 jam doh, kau remaja doh. Ya, kalau kita remaja bisa 9 jam. Ya, jadi kalau dulu katanya orang dewasa 5 jam, enggak ya. Sekarang 7 sampai 8 jam sehari. Ya, kita bisa bagi siangnya mungkin 1 jam, sore malamnya 6 jam. Ya, jadi kita bisa bagi. Ingat di saat kita tidur, tubuh kita akan memperbaiki diri, terutama otak. Ya, jadi semuanya akan diperbaiki pada saat kita tidur. Itu Ya, mau perbaiki tapi otak kalau dong, bro. Tidur. sorry, ya, kalau kita misalnya tidurnya terganggu terus tiap malam, maka pasti kita akan gampang sekali sakit. Ya, ingat ya. Jadi supaya kita tidurnya ini apa? Pikirannya tenang, ya, olahraga, makannya yang benar, dan 3 jam sebelum tidur tuh jangan makan. Ya, jangan sampai kita tidak tidur dalam keadaan perut yang kenyang ya, itu nggak bagus. Oke, slide berikutnya. Nah, ada
teknik pernafasan yang bisa membantu kita untuk tidur dengan nyenyak. Ya, salah satu adalah teknik 4-7-8. Ini bisa kita lakukan. Kita tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, keluarkan nafas pelan-pelan 8 detik. Ulangi beberapa kali sampai pikiran kita tenang, tubuh kita rileks. Ya, jadi kalau kita sering atur di nafasnya teratur, ya nafasnya tenang, otomatis tidurnya juga akan lebih nyenyak. Ya, kita bisa praktekkan nanti ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau kita kurang tidur terus, gimana dampaknya? Ya, pasti fungsi otak terganggu, daya ingat terganggu, berat badan bisa naik. Ya, makanya kenapa orang gampang gemuk karena dia kurang tidur. Karena kurang tidur itu bisa meningkatkan hormon ghrelin ya. Hormon ghrelin itu bisa meningkatkan rasa lapar. Jadi orang kalau kurang tidur, bawaannya pasti suka makan yang kalori tinggi. Ya, lemak tinggi, kalori tinggi, yang manis-manis. Ya, itu cepat sekali jadi gemuk. Lalu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ya, makanya kenapa kalau misalnya kita dalam keadaan infeksi misalnya ini, ya kita perbanyak tidurnya. Ya, jangan sampai kita nggak tidur lagi itu. Kalau kita udah sakit nih, perbanyak tidur, puasa, ya itu bisa membuat tubuh kita lebih baik. Ya, memicu pertumbuhan kanker dalam tubuh. Ya, itu yang seperti tadi saya bilang ya. Jadi kurang tidur itu ada hubungannya dengan timbulnya kanker, ya, karena sel kita akan berubah nanti. Ya. Lalu resiko penyakit jantung, diabetes, dan meningkatkan kolesterol juga. Jadi kurang tidur tuh ingat ya, sangat tidak bagus. Oke, slide berikutnya. Ya, lalu ingat tubuh kita itu tidak boleh dalam keadaan stres yang berkepanjangan. Ya, makanya ada beberapa teknik mengolah stres itu seperti meditasi, yoga, tai chi, teknik pernapasan dalam dan sebagainya itu, atau kita sering healing ya ke alam kan sekarang populer ya. Ya, kita ke healing ke alam itu bisa mengelola stres kita ya. Ingat, luangkanlah waktu menikmati hobi, aktivitas yang bisa membantu meredakan stres ya. Karena dampak stres itu ternyata cukup banyak, hampir sama dengan kegemukan ya. Bisa mengganggu otot, bisa mengganggu sistem jantung, pernapasan, pencernaan, sistem saraf pusat, disfungsi ereksi, gangguan siklus menstruasi, gangguan imun, gangguan kehamilan. Ya, jadi stres itu merusak tubuh kita. Ya, jangan biasakan hidup dalam keadaan stres. Ya, biasakan untuk apa? eh, di apa ya? Belajar teknik untuk relaksasi, mengelola stres ya. Oke, slide berikutnya. Ada beberapa cara ya, seperti inilah. Kita belajar bersyukur. Kenapa orang bisa stres sih? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Ya, jadi kita harus belajar bersyukur bahwa kita masih hidup, kita masih punya waktu, kita masih bernafas. Ya, masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup. Selalu bersyukur apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, otomatis nggak bisa stres. Ya, selalu berpikiran positif. Olahraga. Ya, nah dengan olahraga tubuh kita akan rileks, ya, pikiran kita jadi tenang, jadi stresnya hilang tuh. Jaga pola makan, ya, makanlah yang sehat, ya. Cari hobi yang positif, bukan main game ya. Cari hobi positif ya, jadi hobi positif yang bagus ya, istirahat yang cukup. Nah ini beberapa cara yang sangat simpel yang bisa kita lakukan kalau kita mau mengatasi stres ya. Slide. Ya, lalu ingat tubuh kita butuh air. Ya, banyak kasus ya. Saya baru dapat tuh yang katanya dia sehari cukup bagus pola makan apa, tiba-tiba kena stroke dia. Ya, ternyata salah satu yang kurang tuh adalah dia kurang minum air. Ya, terutama bangun pagi. Kita udah buang air kecil nih. Usahakanlah minum air 1 gelas yang hangat. Ya, karena tubuh kita butuh cairan gitu. Ya, kalau tubuh kita kurang cairan, darah kita juga jadi lebih kental ya, sehingga gampang tersumbat. Ya, jadi usahakan minum 8 sampai 10 gelas sehari. Hindarilah minuman yang manis atau yang kafein berlebihan. Nah, itu sangat tidak bagus ya. Jadi kita harus hindari. Oke, slide berikutnya. Nah, manfaat air putih itu banyak ya bagi tubuh. Apalagi air putihnya sudah didoain, dikasih energi positif dengan bersyukur. Nah, itu jadi obat tuh ya. Dia bisa mencegah dehidrasi, kulit kita lebih sehat, membantu penurunan berat badan. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita ya banyak orang salah mengartikan lapar dengan haus ya. Padahal tubuh itu sebenarnya yang butuhnya minum.
tubuh tuh mintanya minum, tapi dia carinya kue gitu. Ya, salah dia. Ya, dia pikir dia tubuhnya lapar. Enggak, tubuhnya hanya perlu minum air aja. Misalnya malam nih, kita mau tidur, kayak lapar gitu. Padahal bukan lapar. Tubuh hanya perlu minum nih. Kita minum air coba. Biasanya laparnya akan hilang ya. Jadi bisa membantu kita menurunkan berat badan. Lalu sendi dan otot lebih sehat. Pencernaan juga lebih sehat. Stamina jadi terjaga. Jadi ingat, air itu fungsinya banyak bagi tubuh kita. Ya, jadi kita harus perhatikan tubuh itu tetap mendapat pasokan air minum yang cukup. Ya, oke, slide berikutnya. Ya. Apa sih manfaat air? Yaitu memberi oksigen ke seluruh tubuh. Ya, dalam air itu kan ada oksigen H2O ya. Lalu melindungi otak, sumsum tulang, belakang, jaringan sensitif, semua sel itu kita butuh air. Ya, butuh oksigen, butuh nutrisi. Kata kalau kita airnya kurang, otomatis semua akan tersumbat nih. Darah kita nggak bisa jalan dengan baik, sel-sel kita juga akan jadi terganggu semua ya. Lalu suhu tubuh, ya, tubuh kita ingat, tubuh kita bisa mengatur suhunya dengan baik kalau airnya cukup. Ya, jadi kalau air kita kurang, otomatis suhu kita akan naik ya. Ya, itu tidak bagus bagi tubuh ya. Lalu membantu menjaga tekanan darah ya. Seperti tadi saya katakan bahwa air kalau misalnya cukup, darah kita lancar, maka tensi kita juga akan bagus ya. Dia tidak akan tinggi. Oke, slide berikutnya. Jaga kebersihan diri. Ingat, apalagi zaman sekarang ya, zaman COVID itu sudah mengajarkan kita banyak hal tentang kebersihan diri. Ya, jangan sering-sering malas cuci tangan. Cuci tangannya juga dengan air yang mengalir, yang dengan sabun yang bagus, yang sampai digosok-gosok. Ada berapa cara tuh cuci tangan sampai gosok berkali-kali gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya bersih tangan kita. Karena tangan itu buat kita makan nih. Dan banyak orang sering eh, apa? Tangannya itu kotor terus diusap-usap ke daerah muka ya. Nah, itu jika bakal masuk virus atau bakteri ya. Jadi biasakanlah kalau kita mau pegang makanan atau mau pegang muka itu cuci tangan dulu deh dengan air yang mengalir dan sabun yang baik ya. Jaga kebersihan lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit. Jadi ingat tubuh kita kan resiko tinggi ya. Dia kalau pagi hidup di lingkungan yang tidak sehat. Ya, terutama daerah yang berpolusi, tempat sampah, pabrik, segala macam. Nah, itu sebenarnya sangat kurang bagus untuk tubuh kita. Ya, jadi biasakanlah hidup di lingkungan yang bersih. Di rumah kita juga sama ya. Jadi jaga kebersihan rumah kita sehingga tidak banyak debu lah ya dan sebagainya itu yang bisa masuk nanti ke dalam tubuh kita. Oke, slide berikutnya. Nah, lalu kita sangat dianjurkan untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Ya, ada beberapa pemeriksaan yang berkala ya, mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali minimal kita harus memeriksa kesehatan ya. Terutama ke dokter lah. Ada beberapa hal yang kita perlu periksa nih. Contoh nih, berikutnya coba slide. Ya, seperti pemeriksaan tekanan darah, karena tekanan darah itu penting ya. Kalau kita tensinya tinggi terus ya, yaitu suatu saat pasti nanti akan kena serangan jantung atau stroke ya, itu berbahaya. Lalu kita harus lihat kulit juga ya. Banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan di dalam tubuh kita itu yang kita bisa lihat dari kulit ya. Kulitnya kusam lah, kulitnya bercak-bercak merah lah, ya, kulitnya hitam lah. Nah, itu akan mencurigakan bahwa ada sesuatu di tubuh kita ya. Lalu pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal. Nah, itu harus rutin ya kita lakukan. Pemirsa mata juga perlu ya, setiap 5 tahun sekali boleh kita cek mata kita. Pendengaran juga ya, karena banyak orang ada masalah di pendengaran, terutama kalau udah di atas 40 tahun. Kemudian pemeriksaan jantung ya dengan EKG bisa membantu ya kita deteksi ada masalah nggak di jantung kita. Ya, kalau ada masalah ya kita atasi ya. Jadi kalau enggak ya, karena jantung tuh kalau sekali mandek mati kita ya. Jantung tuh harus tetap pompa dengan baik ya. Biasakanlah jantung tuh pompa darahnya itu yang stabil. Jadi jangan marah, emosi, jantungnya cepat, nah itu nggak bagus ya. Karena jantung tuh kalau terlalu cepat itu otomatis umurnya juga nggak panjang ya. Oke, slide. Nah, hindari kebiasaan buruk ya, seperti banyak nonton TV lah, ya, banyak gunakan gawai ya, HP lah, terlalu lama duduk lah, telat makan lah, ya, atau makan saat tidak lapar.
Jadi sebenarnya kita harus belajar menghargai tubuh ya. Karena tubuh itu dia kasih tahu nih kapan perlu makan. Ya, tubuh kita akan kasih sinyal nih, saya lagi haus nih atau saya lagi lapar. Nah, di saat itulah kita baru makan. Itu yang benar ya. Jadi bukan berarti kita terus disiksa tubuh jangan makan, mentang-mentang mau kurus misalnya ya. Itu sepanjang hari disiksa. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi kalau memang tubuh perlu makan ya kita makan. Kalau tubuhnya haus ya kita minum gitu ya. Nah, lalu kita makan pada saat tidak lapar ya. Jadi pada saat tidak lapar sebenarnya tubuh kita tidak butuh makanan ya. Kita harus biasakan menghargailah tubuh ya. Jangan dibiasakan lambung tuh kerja terus gitu ya. Itu pasti tidak sehat. Makan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit juga tidak sehat ya. Selalu sering begadang ya. Sekali lagi ingat waktu tidur harus teratur ya. Tidur 7 atau 8 jam satu malam ya. Lalu minum alkohol berlebihan, ngemil saat tidak lapar, selalu tenggelam dalam media sosial. Nah, itu juga kebiasaan yang tidak baik ya, karena media sosial sekarang tuh banyak yang negatif ya, yang kurang bagus. Oke, slide berikutnya. Hubungan sosial. Nah, ingat selalu jaring hubungan sosial yang positif dengan orang lain ya. Kenapa? Karena kita sebenarnya hidup ini manusia kita adalah makhluk sosial ya. Kita bisa sehat kalau kita sering di lingkungan yang sehat, yang positif. Tapi kalau kita sering di lingkungan negatif, otomatis itu akan pengaruh ke tubuh kita juga. Ya, kalau kita mau bahagia, carilah ke lingkungan yang memang orang-orangnya bahagia, ya, lingkungannya positif. Saya mau rajin, mau olahraga, carilah orang yang suka olahraga. Teman-teman kita suka olahraga, bukan yang hobi makan, ya. Jadi kalau kita mau, saya mau sehat, mau ini cari lingkungan yang sehat, ya. Jadi dengan demikian kita akan saling menguatkan, ya. Jadi hubungan sosial itu penting. Ingat, hubungan sosial itu adalah hubungan keluarga, hubungan teman atau komunitas, ya. Sering-seringlah kita bergaul dengan orang lain, ya. Kalau orang yang sering sendiri, ya, sering menyendiri, nggak ada teman, nah itu biasanya orang itu gampang stres, ya. Kalau di luar negeri kan sering ya, di negara maju itu kita lihat di Jepang misalnya, itu banyak orang kasusnya bunuh diri, depresi. Kenapa? Karena tidak ada teman, ya. Jadi dia cuma taunya hidup sendiri, ya. Tiap hari lihat HP, tiap hari taunya main game, tiap hari cuma kerja, tidak ada aktivitas dengan orang lain. Ya itu berbahaya sekali ya. Itu gampang sekali jatuh dan jatuh sakit gitu. Ya jadi biasakanlah untuk menjalin hubungan sosial yang baik dengan keluarga, teman dan komunitas. Ya, oke, slide berikutnya. Ya, keseimbangan hidup penting. Jadi ingat ya, tubuh kita bukan hanya fisik, tapi kita punya perlu ada keseimbangan antara mental, emosional dan sosial. Ya, jadi selain fisik, kita pula harus punya mental yang sehat. Ya, kita dan emosional kita juga harus sehat. Jadi jangan terbiasa gampang emosi, ya, atau emosinya nggak stabil. Ya, gampang stres, gampang marah, gampang kesel, dendam. Nah, itu nggak bagus bagi tubuh ya. Ingat, setiap kali kita marah saja, itu tubuh kita banyak sekali racun yang keluar. Ya, jadi biasakanlah kita jaga emosi yang stabil, tenang, damai, happy. Ya, itu biasakan energinya itu tinggi. Ya, lalu kehidupan sosial, sering bergaul dengan orang lain, ya, sering ngobrol, itu pasti akan lebih sehat. Ya, jadi jangan hidup yang tidak seimbang ya. Ada orang cuma perhatikan fisiknya saja, tapi mentalnya nggak sehat, emosionalnya nggak sehat. Ya itu pasti tidak akan sehat ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, tubuh kita punya siklus yang imbalance ini. Ya, kita perhatikan ya. Jadi apa sih gangguan dalam tubuh kita biasanya ini? Ya, siklus negatif yang tidak seimbang itu ada di pertama yaitu pikiran tidak sehat, pikiran negatif, kata-kata negatif, perbuatan negatif, atau lingkungan yang terpolusi yang tadi saya katakan ya, lingkungan yang tidak sehat. Lalu makanan yang sifatnya asam. Sifatnya asam itu adalah makanan yang olahan biasanya yang banyak gula, ya termasuk goreng-gorengan, makanan yang sudah diproses itu adalah makanan yang sifatnya asam. Kemudian emosi negatif ya, yang seperti kemarahan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan menyebabkan terjadinya disorganisasi daripada sel. Jadi sel tubuh kita akan kacau ya. Begitu pH kita turun, pH tubuh normal itu adalah
sedikit basah ya. Tapi kalau begitu dia turun, maka sel-sel yang tadinya sehat itu akan menjadi tidak sehat. Nah, kalau sel itu tidak sehat, otomatis nanti akan menjadi media bagi pertumbuhan bakteri, jamur, dan sebagainya. Ya, sehingga nanti akan timbullah racun-racun, ya, racun yang semakin mengotori sel tersebut. Jadi sel yang tidak sehat itu menjadi nanti akan menjadi lingkungan yang semakin lama semakin tidak sehat lagi ya, akan mempengaruhi sel yang lain juga, sehingga sel-sel yang lain juga akhirnya jadi rusak ya, jadi menjadi sel yang tidak normal. Nah, ini semua nanti kembali lagi semakin banyak sel yang tidak baik, otomatis kita jadi pikirannya semakin negatif ya, emosi kita semakin negatif ya. Jadi ini semua siklus yang seperti lingkaran setan nih ya. Jadi hati-hatilah kalau kita terbiasa dengan siklus seperti ini. Kenapa kalau otak saya nggak bisa mikir baik? Kenapa saya suka marah? Nah, itu mungkin ada hubungannya dengan sel kita ini yang rusak ini. Banyak sekali lingkungan sel kita itu yang sudah tidak balance ya, tidak seimbang. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau kita mau bersihkan, nah ini siklusnya dibalikin nih, dibikin seimbang itu ya pertama kita harus bersihkan dia, bersihkan dari makanan yang asam tadi ya, yaitu kita banyak makan sayur, makanan-makanan yang segar ya, yang clean food. Ya, ingat kalau kita mau netralkan asam, kita perlu 20 basa nih. 20 bagian basa untuk menetralkan satu bagian asam. Nah, itu biasanya butuh waktu 7 sampai 10 hari ya untuk membersihkan tubuh kita. Jadi biasanya kalau kayak begini ini kita belajar untuk misalnya minum jus ya, makan makanan smoothie, makan makanan mentah ya. Nah, itu adalah salah periode kita membersihkan tubuh ya. Kemudian kita harus take control ya. Kita usahakan putuskan lingkaran negatif itu ya. Kemudian ya dari makanan asam lah, exposure terhadap bahan kimia. Nah, ingat ya, kita setiap hari mungkin tanpa sadar kita terpengaruh dengan bahan-bahan kimia ya, seperti dari sampo, sabun, produk kecantikan dan segala macam, dari makanan, dari obat, itu semua adalah bahan kimia ya. Obat negatif, thoughts ya, pikiran negatif, kata negatif, semua kita usahakan take control ya. Jadi jangan jangan terbiasa diatur oleh lingkungan yang negatif ini. Kalau kita sudah take control, otomatis nanti kita harus memberikan material yang sehat bagi tubuh kita ini. Seperti tadi ya, ada air yang cukup, oksigen yang cukup, vitamin, mineral, makanan-makanan alkalin, lalu exercise, olahraga yang baik, ya, yang sifatnya tenang dan sebagainya. Sehingga nanti akan terjadilah siklus yang seimbang lagi, ya. Nah, tandanya apa? Yaitu energi kita kuat, jadi kita agak gampang capek, matanya juga bersih, ya, mentalnya bersih, konsentrasinya bagus, dan yang paling penting adalah tubuhnya langsing, ya. Jadi orang yang sehat itu adalah orang yang tubuhnya langsing. Kalau tubuhnya udah mulai gemuk, biasanya itu sudah tidak sehat, ya. Itu sudah mulai banyak asam yang kita harus bersihkan. Karena orang yang tubuhnya sedikit basah itu biasanya relatif dia langsing, ya. Oke, slide. Nah, ini sedikit belajar dari Blue Zone ya. Jadi ada daerah-daerah, beberapa daerah di dunia ini yang kita sebut Blue Zone. Area Blue Zone itu adalah area orang-orang yang panjang umur ya, centenarian. Orang yang umurnya di atas 100 tahun. Mereka punya kesamaan nih, dari beberapa daerah ini dikumpulin, diteliti, ada beberapa kesamaan yang mereka punya ya. Dari yang pertama kita lihat mereka itu rajin bergerak. Ya, mereka itu tidak pasif duduk nonton TV sepanjang hari, enggak. Mereka sering bekerja, walaupun dia sudah tua ya, tetap dia aktif ya. Misalnya ada yang mengurus tanaman, bersihkan rumah dan sebagainya lah ya, tetap produktif. Ya, itu orang-orang yang suka bergerak. Ya, jadi kalau kita banyak gerak, otomatis chi kita lancar. Ingat sekali lagi, kalau chi kita lancar, darah kita bersih, maka kita akan sehat. Ya. Lalu yang kedua itu right outlook ya. Kita harus tahu purpose kita, tujuan kita apa. Ya. Orang kalau hidup tanpa tujuan, biasanya dia tidak akan sehat ya. Makanya di Jepang itu ada istilah namanya ikigai. Ikigai itu adalah tujuan hidup. Orang kalau kita mengenal tujuan nih, kenapa saya bangun nih? Kenapa saya masih hidup? Apa sih yang bisa saya kontribusi buat orang lain, buat masyarakat? Kita harus tahu nih. Ya, kalau kita tahu tujuan kita,
kita masih punya mimpi, misalnya ada mimpi nih, mimpi yang bagus, maka tubuh kita akan sehat. Ya. Lalu kita harus usahakan downshift ya. Jadi work less, slow down, take vacation. Nah, itu penting ya. Apalagi kalau kita sudah mulai berumur ya, kurangilah kerja. Jangan ngotot kerja dari pagi sampai malam, itu nggak bagus. Lalu biasakan slow down, biasakan lebih pelan ya. Banyak orang sekarang ini ngejar waktu, terutama daerah di kota ya. Wah, mesti buru-buru, mesti cepat, mesti on time ya. Nggak boleh telat, kalau telat dimarahin bos ya. Jadi semuanya harus buru-buru, cepat-cepat. Nah, itu biasanya sakit jantung tuh. Ya, sakit jantung. Jadi makanya stroke banyak sekali ya. Kenapa? Karena nggak bisa tenang ya. Diburu-buru waktu, dikejar deadline lah segala macam. Sampai nggak ada waktu untuk hidup lebih tenang ya. Atau waktu berliburnya nggak ada nih. Nggak ada vacationnya, itu nggak bagus ya. Jadi biasakanlah work less, slow down, take vacation. Vacationnya yang sehat ya. Jadi ke alam, bukan ke mall ya. Bukan ke mall, ingat. Bukan makan-makan ya vacationnya, tapi lebih banyak gerak ke alam ya, misalnya hiking lah, atau kita ke alam lah ya, ke gunung dan sebagainya ya. Lalu eat wisely ya, kita makan, mereka makan tuh kira-kira tidak sampai terlalu kenyang ya. Ya kalau di Jepang juga ada istilah harahachibu ya, yaitu juga makan kira-kira 60-70%, ya itu cukup. Lalu banyak makanan veggie ya, dan mereka juga tidak sedikit sekali makan daging atau processed food ya. Jadi orang-orang yang hidup di daerah Blue Zone itu mereka jarang makanan proses. Semuanya mereka nanam sendiri, ya proses sendiri, ya bukan dari pabrik. Lalu ada sebagian yang mereka suka minum black wine. Black wine itu supaya tubuhnya lebih hangat. Ya, karena mungkin daerahnya lebih dingin ya, biasanya di gunung. Jadi dia bisa minum black wine. Atau kalau kita ya kita bisa makan makanan fermentasi ya, seperti tempe misalnya, atau kimchi, yakult ya, makanan fermentasi itu juga bagus, terutama buat usus kita ya. Nah, lalu kemudian belong ya, create healthy social network. Jadi ciptakanlah network yang sehat ya, seperti saya sendiri kan saya ada komunitas Tai Chi, ada komunitas yoga, ada komunitas jalan. Nah, itu kita ciptakan nih, ciptakan sendiri. Mungkin nanti ada teman-teman yang suka naik gunung ya, komunitas hiking. Nah, boleh itu ciptakan ya, sehingga kita saling berbagi. Lalu connect dengan religion. Penting ya. Jadi iman itu juga harus ada. Ya, mereka rajin berdoa, ibadah, itu penting. Dan yang terakhir itu adalah prioritas family. Jadi lebih prioritaskan family, keluarga. Ya, ini penting juga. Karena kalau keluarga kita tenang, happy, ya kita jadi pasti hidupnya lebih happy. Tapi kalau keluarganya berantakan, ribut terus ya, toksik misalnya, otomatis kita juga terpengaruh. Ya, karena keluarga itu paling dekat dengan kita ya. Oke, slide. Ya, jadi ingat balance your life. Ya, hidup itu harus seimbang. Ada waktunya kita makan, kerja, ada waktu kita makan, ada waktu kita tidur, waktu olahraga, waktu kita bermain, waktu kita relax. Itu semuanya adalah bagian dari hidup kita. Ya, jadi jangan cuma kerja, cuma taunya kerja tok, taunya cuma main-main tok, itu juga nggak sehat. Ya, atau olahraga seharian, itu juga nggak sehat. Ya, jadi selalu kita harus seimbang dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah balance. Ya, oke, slide berikutnya. Mungkin ini yang terakhir ya. Ya, mari kita belajar untuk lebih bahagia. Kita menikmati hidup yang lebih sehat. Ya, ingat kunci bahagia itu ada di pikiran, ada di mulut, ada di hati. Ya, jadi semuanya kita jaga dengan baik. Ya, jadi kalau kita sehat, kita bisa produktif, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kalau kita sakit, otomatis menyusahkan banyak orang. Ya, oke. Mungkin malam ini ya kita belajar sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh dipertanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Baik, Yami. ya. Baik. Kita sudah ada pertanyaan di bagian chat. Ya. Jadi sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jadi pertama kita ambil dari yang chat dulu, sebab ini chatnya udah masuk duluan ya.
Idealnya kalau dari sininya hemoglobin ini Ya. Baik, saya bacakan. Ini ada chat yang masuk. Pertanyaan pertama, Pak Dr. Henry, izinkan bertanya, apakah untuk sesi berikutnya kami boleh di-sharing, diajarkan beberapa titik akupressure yang umum yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari untuk berjaga-jaga tetap sehat. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini gimana nih dokter nih? Ada yang minta. Boleh ya. Sekali lagi, pasti saya akan bergilir sama teman-teman saya nih, ya, karena kan banyak teman-teman tim medis juga yang punya keahlian lain. Ya, kita cari waktu lah ya. Nanti ada waktu tertentu Bisa yang diam ya? memang pas saya bisa, saya akan sharing deh. Ada beberapa titik yang simple yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih sehat ya. Terima kasih nih, Ya, Apo baik. ya. Ya, jadi kepada ini Bapak Apo nanti kita ada sesi berikutnya ya. Kalau untuk pas pembicaranya Dr. Henry nanti kita usahakan ada slip beberapa tips ya untuk diajarkan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan Pak Dokter izin bertanya, baiknya jam berapa berjemur agar si Sikoles dapat menjadi vitamin D Si dan kolesterol durasinya ya. berapa? Oh, Si kolesterol maksudnya, si kolesterol koles. dapat menjadi vitamin D dan durasinya berapa lama? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini Oke. Wah, ini suaranya banyak yang ini ya, terganggu ya. tunggu, kita Harus mute semua mungkin ini. tolong pesertanya di unmute dulu ya, kita coba unmute. Ya, oke. Baik. Soal apa sinar matahari ya. Ini sempat Ya. rame juga. Ingat, sebenarnya sinar matahari ultraviolet yang B yang kita perlu itu biasanya di jam 9, jam 10. Jadi kita sebenarnya jemur itu yang bagus itu di jam 9, 10 itu yang paling bagus ya. Kira-kira 15 menit cukup ya. Matahari pagi kurang begitu cocok ya untuk tubuh kita karena itu agak merusak juga katanya. Walaupun ya kita nyaman-nyaman aja sih ya. Jadi kalau misalnya pagi kita olahraga ya pakai baju lah, nggak usah terlalu kena dulu. Tapi kalau misalnya di siang kita mau sehat ya jam 9 sampai jam 10, kira-kira 15 menit cukup. Ya itu vitamin D-nya sangat banyak terbentuk ya. Oke. Oke. Untuk sesi ini kita persilakan lagi yang mau bertanya boleh di mute, boleh ini Unmute. tulis boleh hadir, raise hand, boleh juga tulis di chat ya. Kami persilakan untuk yang mau bertanya, Puasa ya. boleh dengan cara raise hand atau boleh dengan chatting di Oke, ini ada kolom ada chat. pertanyaan lagi nih, Miami. Soal Oh puasa ya, ya. oke. Pak Dokter izin bertanya, bagusnya puasa makan di jam berapa ya baiknya? Terima kasih. Nah, ini Nah, banyak ini bertanya nih. puasa ya. Ini Tadi seperti saya pertanyaan katakan menarik tadi ya. yang kalau kita mau belajar apa intermittent ya, intermittent fasting itu biasanya 16 jam puasa. Jadi kalau katakanlah kita makan terakhir itu jam 5 sore ya. Jadi kita puasa itu sampai pagi jam 9 baru kita makan. Itu 16 jam. Ya, itu yang standar lah, yang standar. Karena sebetulnya sarapan itu penting ya. Sebenarnya sarapan pagi itu kita penting, bukan berarti kita pagi nggak makan. Ada orang begitu ya, pagi nggak makan, siangnya baru makan. Pagi sebenarnya kita perlu makan. Kalau kita misalnya mau makan pagi jam 6 ya usahakanlah makan terakhir jam 3, jam 2 lah gitu ya, siang. Nggak apa-apa. Lalu selama puasa sebenarnya kita boleh makan makanan yang tidak memiliki kalori tinggi. Misalnya kita makan alpukat, apel masih oke ya, atau VCO, atau kita minum apa, dark coklat yang tidak tambah gula ya, tambah gula. Teh juga boleh, kopi tanpa gula boleh, ya minum tetap boleh ya. Yang nggak boleh itu kalau ada gula. Ya, jadi selama bukan puasa benar-benar nggak minum, nggak makan, enggak ya, masih boleh makan, tapi makanan yang tidak eh, mempunyai kalori tinggi. Ya, jadi kalau mie nggak boleh ya, mie instan. Mie otomatis nggak boleh ya. Jadi kalau kita malam lapar gimana ya, makan apel boleh, makan apel aja, atau minum air hangat lah, minum jahe hangat boleh, tanpa gula ya, wedang jahe boleh, silakan gitu, nggak masalah ya. Oke. Kita ada dapat pertanyaan baru lagi.
Sumber omega 3 bagi vegan apa ya? Setahu saya chia seed, flaxseed, walnut itu hanya ALA, tidak mengandung DHA dan AHA. Minyak apa yang sehat buat deep fry Deep fry dan dan baking. baking? Ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara omega 3 ya, jadi tubuh kita sebenarnya punya kemampuan untuk mengubah apa omega 3 itu menjadi DHA. Ya, jadi tubuh punya kemampuan. Jadi yang penting kita cukupin kebutuhan omega 3. Yang paling tinggi ya tetap chia seed dan flaxseed. Ya. Jadi sebetulnya ya tempe juga ada ya omega 3 ya. Tempe juga ada. Terus eh, ya seperti banyak lah makanan, tapi yang utama yang memang dua itu yang utama ya. Lalu kalau kita mau goreng, ingat sebenarnya minyak itu hanya butuh sedikit ya. Dan minyak yang tahan panas itu sebenarnya hanya minyak kelapa lah, karena dia jenuh. Kalau minyak-minyak lain yang tidak jenuh itu tidak tahan untuk deep fried ya atau panas tinggi ya. Itu nggak bagus. Jadi usahakanlah kita kalau sekarang kan bisa pakai apa air fryer ya tanpa minyak ya, atau kita panggang misalnya ya. Jadi usahakan kurangi minyak karena minyak itu ya untuk kalau menurut dokter-dokter jantung di Amerika itu walaupun minyak olive kayak apa itu sebenarnya juga tidak bagus bagi tubuh ya, bisa membuat darah kita jadi lebih kental, jadi nggak terlalu cocok deh kalau kita mau bagus karena dua makanan-makanan alami itu juga sudah ada minyak ya, kayak kacang-kacangan segala macam itu sudah ada minyak, jadi kita sebenarnya nggak perlu minyak-minyak yang konsentrat tinggi ya seperti minyak olive itu kan nggak alami ya, itu sudah namanya processed food ya karena sudah diproses tidak alami lagi. Bukan, kalau kita mau minyak olive ya makan olive yang utuh, ya lebih bagus. Saya mau minyak alpukat nih, makan aja alpukat yang utuh gitu, yang asli, ya bukan yang sudah jadi minyak gitu ya. Itu malah jadi tinggi ya, konsentrat tinggi itu nggak bagus. Jadi sekali lagi makan sering ada chia seed atau apa flaxseed, nah itu sangat bagus ya. Kita nggak usah pusing deh. Nanti tubuh kita pasti akan bisa ngolah menjadi DHA ya. Jadi nggak usah dipikirin. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi. Berapa gram chia seed, flaxseed cukup buat kebutuhan harian? Bagaimana cara konsumsi flaxseed yang benar? Nah, Oke. ini gimana? Wah, ini kalau gram-gram itu relatif lah ya. Kalau saya sih biasa relatif kita minum aja 2-3 sendok sehari. Cukup kok. Nggak usah terlalu banyak ya. Eh, Lalu kalau flaxseed itu harus di blender, ya, di blender dihancurin dia, ya karena dia keras ya. Tubuh kita nanti tidak bisa memecah biasanya. Jadi mesti di blender. Kalau chia seed kan direndam aja, direndam paling setengah jam atau 1 jam kita bisa minum, ya. Jadi kalau mau lebih praktis ya chia seed. Tapi kalau mau lebih tinggi sebenarnya flaxseed ya, flaxseed lebih tinggi. Misalnya segitu ya. Kalau soal konsumsi berapa banyak itu relatif ya, tergantung tubuh kita lah. Ya, kalau saya sih biasa 1 hari cuma 1 kali 2 kali cukup kok. Ya, asal kita jangan makan yang goreng-gorengan lah. Ya, pokoknya karena fungsi omega 3 itu kan untuk melancarkan darah. Kalau darah kita bersih, kita nggak butuh terlalu banyak juga nggak terlalu masalah sebetulnya. Ya, tapi kalau darah kita kotor ya kita butuh banyak apalagi udah kolesterol tinggi lah, ya, trigliserid tinggi lah. Nah itu kita perlu ini omega 3 lebih banyak ya. Oke, berikutnya dokter izin bertanya. Untuk pemeriksaan rutin kesehatan jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun, cek kesehatan yang umumnya di rumah sakit mana ya? Saya belum pernah cek kesehatan. Terima kasih. Nah, ini biasa di rumah sakit itu ada paket sesuai umur, ya. Sesuai umur nih, ada itu nanti umur sekian sampai sekian, nah dianjurkan yang begini. Kalau kita nggak pernah ya usahakan cek semua lah. Mungkin termasuk jantung, ronsen, ya, termasuk mungkin USG, untuk perut kita kasih lihat itu hatinya bermasalah nggak, kandung berdunya bermasalah nggak, dan sebagainya ya. Coba deh hubungi rumah sakit setempat, biasanya mereka ada paket yang sesuai dengan umur, ya. Mungkin saya bisa nambahkan kalau untuk Mm-mm. Pak Aming ini boleh juga ke seperti Prodia itu juga banyak selain rumah sakit untuk cek kesehatan yang lab ya. Kadang-kadang mereka ada promo, apalagi misalnya di akhir tahun ataupun ada acara-acara bisa juga lewat sana ya. Jadi dimanapun bisa sih periksa, tapi memang lebih lengkap itu di rumah sakit ya. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Bagaimana dengan konsumsi cuka apel dan VCO, virgin coconut oil ya? Setiap hari itu 1 sampai 2 sendok. Ya, jadi cuka apel sebenarnya cukup bagus ya. Itu juga termasuk makanan fermentasi. Jadi sekali lagi kita butuh yang namanya makanan fermentasi ya, karena makanan fermentasi itu ternyata bagus sekali buat usus kita. Dia juga bisa mengontrol banyak hal lah ya, termasuk gula juga dia bisa. Nah, untuk konsumsinya berapa banyak itu sih sebetulnya relatif lah ya, relatif sih. Kita nggak bisa pukul rata semua orang sama ya. Termasuk juga apa namanya eh, banyak lah ya, termasuk makanan sekarang kan ada minuman probiotik lah segala macam. Nah, itu juga relatif. Ingat kita sesuaikan dengan tubuh masing-masing. Ada orang tahan dengan cuka apel silakan ya. Karena cuka apel tuh bisa bagus buat mah ya. Ada yang atau bisa bagus untuk diabetes. Ya silakan aja ya. Jadi kita minumnya juga harus hati-hati ya. Kita harus encerkan di air hangat, jangan langsung minum ya. Terutama juga gigi ya, hati-hati jangan langsung kena ya. Jadi itu bagus sekali untuk apa tubuh kita, terutama mikrobiom ya. Lalu kemudian makanan fermentasi itu banyak ya. Mungkin saya lupa ya masukin. Jadi ada makanan-makanan fermentasi itu seperti Yakult, ya, kimchi, natto, tauco, ya, termasuk tempe. Pokoknya semua makanan fermentasi itu sebetulnya bagus buat terutama usus kita. Nah, kenapa kita harus jaga? Karena sebetulnya usus kita itu sangat penting, ya. Kesehatan usus itu menentukan kesehatan kita secara umum. Jadi kalau kita makannya kurang probiotik atau prebiotik, ya kita relatif agak susah ya. Jadi kita gampang sekali terserang penyakit. Jadi biasakanlah makan makanan yang fermentasi, ya. Kalau saya biasanya seperti tempe itu saya makannya mentah ya. Jadi eh, apa namanya? Makan langsung di blender atau langsung dikasih kurma, di blender dengan pisang dan sebagainya itu udah paling bagus deh. Ya, selain tempe ya seperti tadi, makanan vegan itu banyak ada probiotik, bisa bikin Yakult sendiri. Sekarang gampang kan bikin Yakult sendiri, gak usah kasih gula ya. Tinggal beli starternya, beli alatnya sedikit, bikin 12 jam selesai kalau bisa jadi Yakult ya. Jadi bukannya beli yang di luar ya, karena itu banyak gula. Nanti gula itu sebenarnya buat makanan bakteri yang tidak bagus. Ya, oke. Oke, kita ada pertanyaan berikutnya. Beras apa yang terbaik? Beras putih, beras merah, beras coklat, beras hitam, atau di mix? Kalau kalau beras sebenarnya beras hitam tuh paling tinggi nutrisinya ya. Beras hitam itu paling tinggi. Yang kedua ya beras merah. Lalu beras yang agak-agak coklat ya. Kalau beras putih itu sebenarnya tidak bagus ya, karena dia sudah dibuang nih kulit arinya. Ya, dia sudah dihilangkan. Jadi kurangilah makan beras putih. Ya, kalau bisa sih beras hitam, beras merah. Itu yang paling bagus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apakah tempe saat dimasak kandungan probiotiknya masih aktif? Oh enggak, otomatis mati ya. Karena probiotik itu kan sama ya. Dia bakteri itu pasti nggak tahan panas tuh. Ya, Oke. makanya kenapa kita harus harus makan biar terbiasalah, jangan semua makanan itu dimasak ya. Ingat, karena kita butuh yang namanya probiotik itu, bukan hanya perlu serat. Serat itu prebiotik ya. Kita butuh probiotik. Probiotik yang paling simpel itu adalah ya tempe. Itu yang paling simpel. Tapi kalau kita nggak suka ya kita blender. Ada orang kan nggak suka aromanya ya. Kita boleh blender, campur dengan pisang, campur dengan nanas juga oke, campur dengan kurma itu enak sekali itu tempe itu. Jadi wangi dia. Ya. Biasakan deh makan makanan yang probiotik tinggi. Ya. Oke. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masih ada waktu. Lebih kurang 10 menit lagi, kita persilakan jika ada pertanyaan. Di tempat saya tidak ada tempe organik, semuanya tempe GMO. Apakah aman konsumsi mentah? Ya, ini masih menjadi perdebatan ya. Kemarin saya ada coba bawain tentang tempe. Tempe yang bagus itu memang yang non GMO ya. Kalau tempe GMO memang saat ini katanya belum ada bukti bahwa
itu bisa berefek negatif ya. Tapi sebetulnya kalau banyak sekali tenaga kesehatan yang holistik loh ya, terutama kita bilang holistik, mereka itu sangat melarang makan tempe yang GMO. Karena makanan GMO itu kan sudah dimodifikasi genetiknya, dia sudah tidak pure kedelai alami ya, sudah dikasih gen macam-macam tuh. Jadi dia bukan lagi kedelai yang alami. Dikhawatirkan jangka panjang itu bisa berpengaruh kepada tubuh kita, yaitu ada kekhawatiran. Lalu makanan GMO itu kedelainya juga banyak pakai herbisida, ya. Nah itu juga tidak bagus bagi lingkungan. Kemudian juga proses produksi tempe yang GMO itu biasanya ya itu kurang higienis ya, kurang sesuai standar. Jadi kita nggak aman kalau dikonsumsi mentah itu nggak aman. Nanti print screen ya cara foto. Gimana? Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bisa dapat tempe organik, ya tempe organik. Kalaupun nggak bisa, ya, kita pakai GMO tuh ya lebih aman direbus lah atau dimasak ya. Kita nggak bisa makan mentah kalau kita tidak yakin bahwa tempe itu Nggak bisa produksinya muat semua steril. orang gimana cara? Sih nanti soal. Ya, oke. Oke. Ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita Ada persilakan pertanyaan satu lagi ya. Oh ya ini. Bagaimana cara mencuci buah dan sayur yang benar, utamanya dikonsumsi secara mentah atau Oke. raw? Ada beberapa cara mencuci sayur yang bagus ya. Yang penting sayur itu dicuci dengan air mengalir Lumayan nih, dulu. dua. Setelah itu kita rendam. Kita rendam boleh pakai jeruk nipis sama garam atau boleh pakai ekoenzim ya. Atau sekarang ada yang pakai ozon. Silakan ya. Tapi saya anjurkan kalau kita beli sayur itu usahakan beli sayur yang Dua tidak kan? terlalu mulus Berapa ya, banyak? yang masih Berapa ada banyak? bekas-bekas bolong-bolongnya. Nah, itu relatif lebih aman ya. Itu pasti akan lebih aman dibanding sayur yang mulus sama sekali tidak ada cacatnya, tidak ada. Makanya sekarang ada istilahnya kita belajar makanan yang namanya ugly food. Nggak pernah dengar kali ya. Makanan yang ugly food itu adalah makanan yang jelek gitu loh, yang secara kalau kita lihat itu tampilannya tidak mulus ya. Tapi itu sebenarnya makanan yang secara nutrisinya sama ya, cuma hanya tampilan saja. Jadi jangan sampai kita menolak lah yang namanya ahli food ya. Karena kasihan nih petani katanya. Banyak ahli food yang ditolak itu jadi sampah, jadi busuk, dibiarkan busuk ya. Kita harus membantu juga petani. Jadi nggak apa-apa makanan itu sedikit kurang bagus, ada cacat sedikit nggak apa-apa. Tapi secara nutrisi biasanya itu sehat ya. Jadi biasakan makan jangan yang mulus-mulus. Cari makanan yang masih ada cacat, yang alami ya. Itu yang paling bagus, yang sehat. Malam, Dokter Henry. Sayur yang bagus ditanam Atau hidroponik. atau hidroponik. Saya pernah beli sayur yang ditanam di tanah. Setelah dimasak rasanya pahit seperti obat. Ada Seperti obatnya. ada obat. Ya Gimana? itu sekali lagi kita hidroponik juga tidak sehat kalau dia pupuknya itu pupuk yang kimia ya. Jadi kalau kecuali dia pakai pupuk organik. Nah itu jadi makanya sekali lagi kalau kita mau beli apapun kita harus tahulah dia pakai pupuk yang bagus atau enggak gitu. Tapi ini agak susah kali ya. Mungkin agak susah ya kalau kita tidak berhubungan dengan petaninya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa belajarlah untuk makan makanan yang produksi sendiri ya, seperti kita bikin microgreen. Sekarang banyak tuh diajarin bikin microgreen sendiri. Kita tanam dalam tutup 10 hari kita bisa panen ya, makanan yang cuma kayak kecambah gitu loh ya. Nah, itu jauh lebih sehat dibanding kita makan yang sayur-sayur dewasa. Itu sebenarnya kita bisa tanam sendiri lah, karena dia tidak perlu tempat yang luas, bahkan tidak perlu pupuk sama sekali, cuma pakai air doang ya sama media tanam. Itu sudah bisa jadi tanaman yang sehat gitu, microgreen ya, dan kita bisa makan dalam waktu 7 sampai 10 hari. Nah, itu sangat dianjurkan. Tapi kalau kita nggak bisa ya otomatis carilah sayur yang organik yang lebih sehat. Walaupun agak mahal ya, agak mahal, tapi nggak apa-apa, jauh lebih sehat dibanding kalau kita makan yang murah tapi nggak sehat. Ya, daripada nanti kita berobat juga mahal kan. Bayangkan kalau sekali kena kanker, nah, sekali terapi satu sesi 30 juta misalnya. Perlu 10 sesi 300 juta. Yang mendingan kita makan yang organik, mahal dikit tapi sehat ya.
Oke, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan penggunaan stevia sebagai pengganti pemanis buatan, pemanis gula? Oke, stevia itu pada dasarnya katanya lebih sehat ya. Tapi sekali lagi ya, karena namanya pemanis ya, pemanis itu relatif tubuh kita sebenarnya nggak terlalu perlu lah ya. Tapi kalau kita memang mau, silakan ya, karena stevia itu pasti lebih sehat dibanding gula putih atau gula-gula yang sakarin, gula buatan ya. Sekarang stevia itu ya cukup populer ya sebagai makanan-makanan kesehatan gitu. Katanya bisa mengontrol gula darah, ya bisa apa namanya eh, menjaga berat badan juga ya. Ya silakan ya. Tapi sekali lagi kalau kita bisa makan makanan yang rasa alami itu menurut saya lebih bagus ya. Karena namanya ekstra-ekstra itu ya saya sendiri juga tidak minum ya karena stevia itu manis sekali ya. Katanya 100 sampai 400 kali lebih manis daripada gula biasa. Jadi biasakan makan makanan apa adanya deh, rasa yang alami. Bagi saya lebih sehat dibanding dengan yang manis-manis itu. Oke, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih ada bertanya, kami persilakan masih bisa tulis di kolom chat. Untuk peserta kita malam hari cukup banyak ya, 48 ya. Ini berasal dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik, kalau masih ada yang mau bertanya, itu boleh dengan raise hand, boleh atau dengan tulis di kolom chat. Oke, ada? Udah cukup jelas sekali. Cukup jelas ya. Nah, ini berhubung juga waktunya juga sudah habis. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, kami persilakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kita boleh open cam. Oke, ini ada tambahan ya. Bagaimana pendapat dokter konsumsi suplemen tambahan buat kebutuhan nutrisi vegan? Nah, Oke, ini suplemen. Sebenarnya suplemen itu hanya dibutuhkan kalau tubuh kita memang sangat kekurangan ya. Sekali lagi kalau kita sakit keras, badan infeksi kita boleh ya. Lalu suplemen yang dianjurkan sebenarnya kalau untuk vegan ya biasanya ya kita hanya B12. B12 yang agak susah kita dapat ya, terutama kalau BNP sih masih ada sih ya. Cuma kalau yang biasa dianjurkan B12. Ya, suplemen lain ya mungkin mineral-mineral tertentu lah seperti magnesium, zinc dan sebagainya. Silakan aja ya kalau masih mau. Ya, tapi kalau selama kita makannya bervariasi seperti tadi warna-warni ya dan sebagainya, kita sebenarnya tidak terlalu butuh suplemen. Karena suplemen biasanya dosisnya tinggi. Ingat ya, tubuh kita tidak perlu dosis yang terlalu tinggi. Karena kalau tidak seimbang pun itu nggak bagus. Ya, misalnya contoh vitamin C. Vitamin C kan kebutuhan alami tubuh itu hanya 60-an miligram sehari. Tapi kalau kita makannya sampai 1000, itu kan sudah nggak seimbang ya. Dia bisa menekan absorpsi daripada mineral lain. Nah, itu jangka panjang juga tidak bagus ya. Dia bisa resiko nanti jadi batu ginjal lah, segala macam. Termasuk kalsium juga ya. Kalau kalsiumnya suplemen juga yang nggak bisa dicerna oleh tubuh itu bisa jadi batu. Jadi hati-hati dengan suplemen. Kalau B12 masih aman, ya silakan kalau B12. Ya, tapi yang lain-lain kita masih harus hati-hati. Harus sesuai dengan kebutuhan. Vitamin D, ya menurut sebagian ahli pakar, kita butuh katanya. Karena tubuh kita susah membuat vitamin D. Biasanya katanya orang kalau dicek tuh biasanya kurang. Silakan deh kalau mau vitamin D ya. D2. Apalagi kalau kita jarang jemur, silakan. Atau kita udah tua nih, susah tubuh kita nggak bisa membuat vitamin D ya, boleh-boleh aja, silakan. Ya, itu pun dosisnya nggak terlalu tinggi lah, paling juga berapa? Eh, 1000 ya, masih oke lah, 5000 masih oke. Ya, oke, silakan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sesi kita kali ini kami sampai di sini aja karena waktunya juga sudah hampir habis. Boleh kita on cam? Ini untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan. Boleh? Bapak-bapak, ibu-ibu boleh on cam sebentar. Ini kita mau foto bersama lewat online ya.
Ini kita berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari barat hingga ke timur. Boleh? Ada yang masih sibuk, ada yang masih malu-malu? Boleh sebentar aja, waktunya cuman ya 5 detik, 10 detik. Udah kali. Udah. Nah, kita mulai ya. Saya hitung sampai 3 ya. Bagi yang masih mau on cam, boleh silakan. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk sesi Zoom kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Dr. Henry sebagai narasumber. Terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom kita pada hari ini. Nah, ini adalah Zoom perdana kami dari Inakes Bumi ya. Nah, kita akan lanjut di minggu depan karena Zoom kita adalah tiap minggu, setiap hari Minggu jam 19.00 WIB. Ingat ya WIB ya, sampai jam 20.30 ya WIB ya. Nah, bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang bisa mengajak yang lain untuk join silahkan ya, karena ini sifatnya juga gratis dan ini kita adalah sifatnya sharing tentang kesehatan ya dalam dan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih sampai minggu depan. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke. Terima kasih Dr. Henry. Kami Ya. banyak. Oke. Selamat Thank malam. you. Ya. Malam. Malam. Ya, Ya. selamat malam ya. Ya. Boleh.